Saudara hari ini memerlukan kemenangan. Saudara, nama dia adalah Jehovah Nisi. Dia adalah panji-panji kemenangan bagi kita semuanya. Jikalau saudara ingin Tuhan berperang untuk saudara, nama dia adalah Jehovah Sabaoth. He is a mighty man of war. Jikalau saudara hari ini memerlukan kebenaran, saudara hidup di dalam perasaan salah karena dosa, nama dia adalah Jehovah Shikenu. Dia adalah Tuhan kebenaran bagi kita semuanya. Dan dia mampu menguduskan kita. Lewat darahnya, dia mampu menyucikan saudara dan saya, supaya saudara bisa hidup dalam kebenaran. Tidak ada perasaan bersalah apapun dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau saudara percaya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Saudara, wanita ini saudara sedang mencari-cari Tuhan yang sebenarnya. Dan saudara, nenek moyangnya sudah mengajari dia bahwa sejak dari dahulu, ini kita sebagai orang-orang Samaria harus menyembah 5 dewa ini. Dan saudara, Yehova itu adalah salah satu bagian daripada Tuhan-Tuhan kita. Itu adalah pendapat yang salah. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita hari ini saudara? Begitu banyak orang saudara hanya menempati Tuhan Yesus sebagai salah satu bagian daripada kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus haruslah menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali saudara, kita apa? Lebih sibuk daripada ingin datang ke gereja. Seringkali saudara, kita lebih mementingkan uang daripada mementingkan Tuhan. Kita lebih mementingkan barangkali saudara, hal-hal yang lain daripada Tuhan-Tuhan kita. Tapi jikalau kita hari ini ingin dipuaskan, jikalau kita hari ini ingin mendapati mata air yang kekal, kita harus menempatkan Yesus sebagai yang utama, sebagai yang nomor 1. Kita harus datang menyembah dia. Siapa yang berkata amin? Saudara tahu nggak? Ya, penyembahan adalah satu hal yang dia dan Tuhan ingin dambakan dari saudara dan saya. Saudara tahu nggak? Bangsa Israel, saudara, tujuan bangsa Israel adalah supaya mereka semua bisa masuk ke tanah perjanjian. Amen, right? Tanah perjanjian mereka itu adalah apa, saudara? Tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Amen. Tuhan berfirman kepada mereka, jikalau kamu hari ini pergi ke tanah perjanjian, tanah ini itu dipenuhi madu dan susu. Saudara, bagi mereka, tanah perjanjian itu adalah sumber daripada keberkatan. Lambang daripada keberkatan. Lambang daripada kemakmuran. Lambang daripada segala berkat yang Tuhan ingin berikan bagi setiap orang Kristen. Amen, saudara. Amen, right? Tetapi saudara, begitu banyak orang terburu-buru ingin masuk ke tanah Kanaan. Jadi saudara, mereka lupa akan Tuhan. Nah saudara, saya ingin saudara semua buka kepada Keluaran pasal 20. Amen, right? Keluaran pasal yang ke-20. Oke, Keluaran pasal 20. Jikalau saudara baca firman, saudara tahu bahwa Keluaran pasal 20 adalah sebuah kitab yang sangat famous, amen, right? Yaitu kitab apa, saudara? Ke-10 firman, amen, right? 10 perintah Allah. Saya berkata amen, amen, right? Saudara, Keluaran pasal 20 itu adalah ke-10 perintah Allah. Saudara, tahu nggak? Keluaran pasal yang ke-20 ini, saudara, amen, right? Itu terjadi di akhir-akhir di mana bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, Tuhan Yesus berkata kepada Musa. Dan dia berkata, Musa, sebentar lagi bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Oke? Tetapi sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, terlebih dahulu, oke, kamu harus naik ke atas gunung. Untuk apa? Untuk mendapati 10 perintah Allah ini. Saudara, kenapa Tuhan ingin bangsa Israel untuk mendapati 10 perintah Allah sebelum memasuki tanah perjanjian, saudara? Saudara, karena tujuan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir adalah bukan supaya mereka hanya masuk ke tanah perjanjian. Tujuan Tuhan supaya mereka bisa keluar dari perbudakan, supaya mereka semuanya bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Jadi saudara, inti-intinya Tuhan memang sedang mencari penyembah. Dia ingin bangsa Israel untuk belajar menyembah kepada dia. Dia ingin bangsa Israel untuk belajar berdoa kepadanya. Jangan pikirin mau kaya terus menerus. Jangan pikirin saudara mau masuk ke tanah perjanjian.
tanah Kanaan melulu. No, 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 saudara. Tapi yang lebih penting daripada Tuhan adalah apa? Yaitu doa kita, penyembahan kita, hati kita, kasih kita kepada Tuhan. Siapa yang berkata amin? Nah saudara, kenapa itu sebabnya? Selama ini saudara, bangsa Israel itu mengalami mujizat, mengalami pewahyuan, mengalami begitu banyak perjumpaan. Ya, mereka saudara hidup dalam mujizat hampir setiap hari. Bayangkan saudara, setiap pagi saudara, mereka nggak perlu pergi sarapan. Begitu bangun pagi, buka pintu, Gardenia bread udah ada di atas pintu mereka. Bread talk ada di sana. Holland Bakery juga ada. Mereka bisa pilih saudara. Holland Bakery ada. Amen, right? Bread Talk juga ada. Amen, right? Saudara, semua macam-macam roti itu ada, saudara. Di depan, wah, nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu naik beca, nggak perlu naik mobil, nggak perlu naik taksi, nggak perlu supir. Mereka langsung, mujizat ada di depan, saudara. Saudara, jikalau mereka, aduh, Tuhan, gue udah bosen makan roti, amen, right? Gue mau daging katanya. Saudara, tahu nggak? Sewaktu mereka berdoa demikian, malam harinya saudara, daging saudara, dari burung puyuh, hujan datang di depan mata mereka. Saudara, mereka mau daging, macam-macam daging ada saudara. Daging iga juga ada. Ya, daging rawon setan Surabaya juga ada. Amen, right? Daging kafe Leko juga ada. Amen, right? Saudara, wah banyak macam-macam daging. Kemana-mana mereka bisa makan. Wah, itu mujizat, benar gak saudara? Amen, right? Nah saudara, lebih dari itu, Tuhan, aus. Ya, aus, belum minum nih Tuhan. Tuhan berkata, ketok aja itu batu. Saudara, mereka kemana-mana, ketok batu saudara, aqua keluar. Itu sebabnya saudara, kita ada water dispenser. Itu adalah, kita dia punya inspirasinya itu dari batu saudara. Amen, right? Saya minum, saya haus nih, ketok batu. Wah, aqua keluar. Amen, right? Macam-macam saudara. Wah, ketok lagi Evian keluar. Amen, right? Ketok lagi Ocean, amen, keluar. Saudara, semuanya Ice Mountain, semuanya keluar. Amen, right? Saudara, mereka hidup di dalam mujizat. Mereka, nenek moyang bangsa Israel, itu semua tahu, kenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya, mereka belagu, mereka macam-macam. Wah, Tuhan Sabat. Amen, right? Tuhan hakimi mereka. Saudara, jadi mujizat. Setiap hari hidup dalam mujizat, hidup dalam mujizat, hidup dalam mujizat. Saudara, tetapi saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, oke, sekarang ini kamu bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Tahu nggak? Sewaktu kamu masuk ke tanah perjanjian, semua mujizat-mujizat ini akan stop. Kenapa? Karena sewaktu kamu masuk ke tanah perjanjian, ini adalah saatnya kamu harus belajar menabur, supaya kamu bisa menuai. Kamu sebagai bangsa Israel, saya telah memberkati kamu. Dan kamu harus mulai berkarya. Kamu harus mulai bekerja. Kamu harus belajar mengelola bahan-bahan di dalam bumi ini. Supaya kamu bisa belajar mengelola, membuat baja, membuat furniture, membuat perabot, right? Membuat bahan-bahan perang. Saudara, jadi Tuhan Yesus berkata, kamu sewaktu masuk ke tanah perjanjian, percayalah, aku telah memberkati kamu. Tapi ini adalah saatnya kamu memakai bakat kamu. Kamu memakai talenta kamu. Kamu memakai seluruh karunia kamu. Untuk datang. Dan kamu harus belajar menabur. Kamu harus bekerja. Itu sebabnya setiap orang Kristen harus bekerja. Amen, right? Kamu harus belajar pendidikan. Kamu harus belajar mengelola tanah ini. Ketahuilah, saya akan menyertai kamu. Dan saya pasti akan memberkati kamu semuanya. Siapa yang berkata amin? Nah saudara, sewaktu mereka masuk ke tanah perjanjian saudara. Saudara, ini bukan lagi generasi yang pertama yang masuk. Melainkan generasi yang kedua. Dan saudara sebagainya, generasi ketiga, generasi keempat. Itu semuanya sudah akan mulai tinggal di, saudara? Tanah perjanjian. Dan saudara, seperti halnya kita semuanya di sini. Kita semua sudah hidup dalam tanah perjanjian. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tetapi saudara, sewaktu kita sibuk, sewaktu kita mulai bekerja, sewaktu kita mulai mencari uang, sewaktu kita mulai saudara mengelola, sewaktu kita mulai sibuk dalam pendidikan kita, sibuk dalam pekerjaan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Musa, Musa, ayo kamu ke atas